Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat saudara-saudara yang selalu stay untuk tetap menyaksikan untuk YouTube online kita. Dan saudara-saudara selalu diberkati Tuhan lewat tayangan-tayangan yang selalu ditayangkan, sangat membangun iman percaya kita. Filipi 4 ayat 4 katakan bersukacitalah, sekali lagi ku katakan bersukacita. Jadi saudara yang hari ini dalam duka cita jangan khawatir, yang sedang dalam keadaan susah jangan takut, karena Tuhan menyertai kita semuanya. Percayalah Tuhan tidak pernah memberikan satu hambatan yang berarti buat hidup saudara. Artinya apa? Segala sesuatu dapat kau hadapi, ya. Kekuatan-kekuatan saudara yang sudah miliki akan menjadi satu kekuatan penuh semua karena Tuhan. Oleh karena itu bangkitkan hidupmu, semangatkan hidupmu, karena dari dirimu lah yang memancarkan kemenangan dan kekuatan. Saksikan terus dalam video online kita, YouTube kita, Gestia Cendrawasih, dan tetaplah kuat. Kalau saudara belum berjemaat, kami undang untuk datang dalam ibadah onsite kita. Di lain kesempatan kita boleh berjumpa terus di dalam hadirat Tuhan. Tetap menjadi berkat. Haleluya. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita boleh kembali hadir lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Kita semua diberi kesehatan dan kesempatan pagi hari ini kita kembali hadir dalam ibadah online untuk satu tujuan, yaitu untuk beribadah kepada Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau puji Dia, kita mau tinggikan Dia sebab Dia layak dipuji, sebab Dia layak kita berikan pujian pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu yang di rumah semuanya, kita boleh bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan pagi hari ini. Kekuatan
saya percaya ada kuasa yang luar biasa pagi hari ini memenuhi setiap kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah. Mari sebelum kita dengar kebenaran firman Tuhan, sebelum kita mendengar isi hati Tuhan pagi hari ini, kita mau terlebih dahulu kita merendahkan hati kita. Kita mau seperti wanita yang mengurapi Tuhan. Kita mau rendahkan hati kita di bawah kaki Tuhan. Dan biarlah pujian ini menjadi pengakuan bagi setiap kami, bahwa sampai kami menutup mata, kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, Kami mau mengasihimu Tuhan. demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Yes Tuhan, kami mau tetap setia Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Yes, amin Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Kami percaya janjimu ya dan amin Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu.
Tuhan, Shalom, luar biasa. Allah kita dahsyat dan Dia selalu baik. Puji-pujian yang sudah kita dengar adalah puji-pujian yang sangat memberkati buat kita semuanya. Baik, sebelum firman Tuhan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, Bapa yang menjadi kekasih bagi jiwa kami bersorak-sorai Tuhan. Dalam bulan-bulan ini kami berbicara tentang sukacita kehidupan lewat hati, lewat pikiran, lewat perkataan. Dan saat ini kami akan masuk di dalam sukacita dalam perbuatan, supaya hati kami, pikiran kami akan menjadi satu tugas kami. Yang kami kerjakan adalah sesuatu yang baik. Firman Tuhan yang akan mengajar kami, mendidik kami, dan bawa kami dalam kebenaran, akan mengubah kami Tuhan. Dan kami diberkati pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus luar biasa, saudara-saudara. Dan hari ini tema berbicara tentang sukacita dalam perbuatan. Ketika sudah tahu perbuatan itu akan menandakan siapa saudara sesungguhnya. Perbuatan itu akan menunjukkan bagaimana saudara. Dan saudara lihat Gideon ketika diperintahkan Tuhan membawa bangsa 32.000 banyaknya. Dan Gideon bilang, banyak sekali. Aku belum sanggup untuk mengatasi bangsa atau prajurit yang banyak seperti ini. Dikurangi 20.000, ditinggalkan 22.000, ditinggalkan menjadi 10.000. Gideon juga masih katakan, masih terlalu banyak. Akhirnya terpilihlah. Saat mereka minum, Gideon kata Tuhan, yang minum seperti ini adalah menjadi bangsa, menjadi prajuritmu. Dipilihlah 300. Kenapa? Perbuatan Gideon menunjukkan rasa percaya dia kepada Tuhan. Menunjukkan bahwa dia betul-betul orang pilihan Tuhan. Jadi Tuhan sudah percaya dalam diri kita nih. Tuhan sudah yakin dalam kehidupan kita. Dan kita yang sudah diyakinkan Tuhan ini, kita harus melakukan juga yang benar. Kita melakukan yang positif. Jangan orang sudah dipercaya Tuhan, perbuatan kita seperti perbuatan yang tidak beriman, perbuatan yang gak yakin, perbuatan kita ragu. Tuhan tidak mau ragu, saudara. Kita bukan istri Lot yang sudah dipercaya Tuhan. Tuhan sudah mengasihi dan pikirannya sudah bersama dengan Tuhan. Kamu akan keluar dari negeri ini, tinggalkan Sodom dan Gomora, dan kamu akan selamat. Tapi perbuatan yang sudah dilakukan ini sebenarnya sudah benar di tengah jalan. Tapi pada dalam perjalanan isi Lot masih ingat yang dulu-dulu. Dia masih ingat yang lama-lama. Dia nengok ke belakang, jadi tiang garam. Ya, sudah bisa bayangkan, keraguan kita adalah bentuk perbuatan kita nggak percaya sama Tuhan. Kekhawatiran kita sama, ada sesuatu perbuatan kita yang meragukan Tuhan. Jadilah orang-orang yang punya iman, amin. Jadilah orang-orang yang kuat, jadilah orang-orang yang mampu bertahan. Inilah perbuatan langkah yang benar di hadapan Tuhan. Kita lihat ayat yang sama dengan minggu lalu, yaitu 1 Yohanes 3:18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bukan dengan perkataan dan lidah saja, tapi dengan perbuatan. Dilanjutkan lagi dalam kebenaran, perbuatan yang benar. Bukan perbuatan yang sama. Kalau kita bisa ngomong, kita bisa katakan sesuatu, kita juga bisa melakukan sesuatu apa yang Tuhan lakukan. Yesus sudah yakin dia bikin mujizat, tapi dia tidak berbuat apa-apa. Jadi nggak mujizat? Enggak. Naaman pada saat itu disuruh pergi menyelam. Dia harus sembuh dari penyakit kustanya, tapi dia tidak mau. Atau jumlahnya kurangi. Ya, dia tidak sampai berapa kali tuh Elia pada saat itu suruh dia berhenti. Naaman nggak bisa apa-apa. Naaman nggak bikin mujizat sama sekali. Waktu bangsa Israel membawa tabut Tuhan mengelilingi kota Yeriko, sudah dikatakan engkau keliling kota Yeriko 13 kali, maka tembok itu akan runtuh. Bagi imam itu di bawah Yosua hanya 10 kali. Terjadi nggak runtuh tembok itu? Tidak terjadi. Jadi perbuatan yang kita lakukan dengan apa yang Tuhan lakukan, apa Tuhan katakan, selaras kita kerjakan, selaras kita lakukan. Dan pada saat itu Gideon gak bikin apa-apa, gak terjadi mujizat. Simpson gak bikin apa-apa, gak terjadi mujizat. Jadi perbuatan kita akan menjadi perbuatan besar kalau kita benar-benar melakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, saya bilang begini saudara, saya mendapatkan hidup menurut kehendak Allah dengan mengizinkan terang firman-Nya menyinari jalan kita akan mencegah kita untuk dibutakan oleh kegelapan. Kita akan mempunyai penglihatan yang dikuduskan sehingga kita menjalani hari-hari yang ada dengan fokus yang jernih, perkataan dan perbuatan kita menjadi sejalan. Lagi-lagi ketika kita melakukan perbuatan yang benar, maka kebenaran firman Allah yang akan menerangi jalan kita dan kita tidak lagi dibuat dalam kegelapan
oleh ilah-ilah zaman sekarang ini. Jangan sampai COVID membutakan mata kita sehingga kita menjadi orang yang paling takut di dunia ini. Saudara nggak bisa ngapa-ngapain kalau sudah cuma lockdown diri saudara. Saudara nggak belanja, saudara nggak ngapain, saudara nggak bisa berbuat apa-apa. Tetap kita berhikmat, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kerjakan apa yang menurut kebenaran itu nyata. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, mari kita jangan sampai terpengaruhi. Perbuatan-perbuatan kita harus tetap bersuka cita. Perbuatan kita harus benar. Nah, musuh dalam perbuatan kita yang harus kita awasi, yang harus kita jaga adalah daging. Daging ini berpengaruh, saudara. Keinginan daging adalah keinginan yang sangat hawa nafsu, percabulan, pesta pora. Ini bagian dari kedagingan, saudara. Keinginan daging telah menjadi nyata. Bahkan keinginan daging justru menjadi lebih besar daripada keinginan daripada roh. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hati-hati dalam perbuatan kita dalam penguasa terhadap daging ini, ya, yang seringkali membuat orang jatuh. Yang kedua, dunia. Dunia juga bisa mempengaruhi. Amsal bilang, siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, siapa yang bergaul dengan orang bebal menjadi malang. Siapa yang bergaul dengan orang benar atau orang baik, jangan berpengaruh. Tapi pengaruh yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dunia diizinkan Tuhan tempat kita tinggal, tapi tidak kita punya hidup diwarnai oleh dunia. Jangan. Jadilah seperti seekor ikan di laut. Saudara tangkap ikan di air laut. Jemaat saya, Pak Yusuf, ya Pak Hendrik itu hobi banget mancing. Kalau dia suka mancingnya adalah di laut. Bayangkan ikan di laut waktu dia tangkap, diangkat. Dagingnya kalau sudah makan nggak akan terasa asin. Hidup kita juga harus demikian, saudara. Biar kita tinggal dalam dunia, tapi dunia tidak mewarnai hidupmu. Kita berbeda dengan dunia. Amin. Amin. Ya. Jadilah seperti seekor ikan. Dia sehari ada di laut yang rasanya asin luar biasa. Tapi ketika saudara tangkap ikan itu, saudara makan ikan itu, kalau tidak dibumbui, tidak diberi garam, ikan itu tawar, saudara. Hidup manusia di dalam dunia atau orang percaya harus seperti itu. Amin. Mudah sekali untuk kita gambarkan. Yang ketiga adalah iblis. Iblis itu bisa membuat langkah perbuatan kita jadi negatif. Perbuatan kita menjadi salah. Perbuatan kita menjadi dosa. Maka kalau kita bergumul, kita berdekatan, kita mengambil keputusan untuk negosiasi dengan iblis, maka iblis akan merebut hidupmu dan dia akan mengacaukan. Orang-orang yang kesurupan adalah orang yang pernah sekali main dengan kekuatan kuasa kegelapan. Ingin kaya, dia pakai jimat. Dia ingin sukses, pakai jimat. Ingin cantik, ingin laku, dia pakai jimat. Dia ingin cari jodoh, pakai jimat. Suatu saat jimat itu akan mengikat dia. Iblis akan mengikat dia. Dan pada waktu dilepas, gak gampang. Maka perbuatan kita ada 3 hal. Ini boleh saudara hati-hati dalam hidup saudara. Daging dunia iblis akan membawa kehidupanmu menjadi buruk. Roma 6:13 katakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, kepada dunia, kepada daging, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Saudara tidak lagi terkontaminasi dengan 3 hal ini. Saudara harus mengatasi. Saya tidak bisa saudara menghindari dari 3 hal ini, tapi saudara bisa mengatasi. Saya percaya dengan hidupan saudara berkenan kepada Tuhan, inilah yang akan menjadi satu tanda yang terbaik untuk saudara makin berkenan di hadapan Tuhan. Ada satu cerita saudara, cerita yang pasti, kisah seorang Ivan the Terrible, dikatakan Ivan yang mengerikan. Wajahnya saudara kalau sudah perhatikan ini juga sangat menakutkan. Apa yang terjadi? Pada suatu saat dia adalah seorang jenderal dari Moskow. Di situ saya sudah tulis bahwa dia adalah Pangeran Agung Moskow, penguasa seluruh Rusia sejak tahun 1533. Pada tahun 1547 ia menjadi Tsar pertama di Rusia. Ivan IV ini penguasa Kazakhstan, ya, dan daerah-daerah selanjutnya. Istrinya yang bernama Sophia adalah calon istrinya beragama Kristen, saudara. Sophia membuat sebuah statement. Dia katakan, Ivan, kalau kamu mau menikah dengan saya, 1, kamu harus jadi orang Kristen. Karena cintanya Ivan kepada Sophia, apapun dia lakukan, saudara. Sophia ini cantiknya luar biasa.
Tapi Ivan ditawarkan, kalau kamu mau menjadi suami saya, kamu harus jadi Kristen. Saudara, apa yang terjadi? Ivan ini banyak pengikutnya. Dia selalu ditemani dengan 500 serdadu, saudara. Apa yang terjadi? Ternyata ketika Ivan dibaptis menjadi orang Kristen, 500 orang ini pun ikut-ikutan untuk dibaptis. Ikut-ikutan untuk menjadi orang Kristen, saudara. Saudara baca di gambar coklat, saya katakan apa, penyerahan sekedar, tidak total. Apa yang terjadi? Pada waktu dibaptis anak buahnya Ivan, dan termasuk Ivan pada saat itu, dia tidak melepaskan senjata yang menjadi tradisi kebiasaan dia tidak boleh terlepas dari senjata. Jadi waktu tubuh badannya terendam oleh air, dibaptis oleh air, tetapi tangan yang memegang senjata ini tetap tidak terbaptis, saudara. Akhirnya apa? Kegemaran dia membunuh, membinasakan, menghancurkan lawan dengan membunuh saudara, itu tetap masih dilakukan. Kita tidak bisa perbuatan kita setengah, hanya baik di gereja, hanya benar dalam gereja, tapi di luar kita tidak mencerminkan seperti anak-anak Tuhan. Jauh dari kebenaran, jauh dari perbuatan baik. Saudara-saudara, kita bukan Ivan modern yang hari ini hanya menyerahkan keinginannya saja menjadi orang Kristen, tapi perbuatan di luar sana masih tikus sana, tikus sini, bohong sana, bohong sini, jahat sana, jahat sini, dusta sana, dusta sini, dan hampir tidak menunjukkan engkau adalah anak-anak Tuhan. Hati-hati, waspada dari segala apa yang engkau lakukan, dan jangan sampai, ingat baik-baik, perbuatanmu cermin Kristus, saudara. Kita ini adalah suratan Kristus, gambar Kristus, saudara. Sehingga apa yang kau lakukan, buruk tidak, itu Tuhan akan berpengaruh. Nah, Ivan akhirnya gagal sebagai seorang yang baik, saudara. Karena dia menyertakan kehidupan dengan total kepada Tuhan. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Nah, saya membuat statement gini. Kekristenan mengajarkan bahwa masuk surga bukan karena perbuatan baik kita. Kekristenan mengajarkan bukan karena amal ibadah kita masuk surga. Kita diselamatkan karena anugerah murni. Karena anugerah. Anugerah murni. Jadi saudara tidak bisa mengatakan, oh dengan berbuat begini saya jadi benar. No. Kita digarisbawahi, saudara. Ya, kita digarisbawahi. Sadarlah bahwa selain perbuatan engkau yang benar itu juga gampingan adalah anugerah. Tentunya Bapa yang baik, dia tidak pernah membiarkan anak-anaknya terlana, anak-anaknya terlenta. Dia tidak akan pernah melihat. Dia akan selalu menjagai. Dia pelihara hidupmu, dia jaga hidupmu, dia sayang dengan hidupmu. Maka hari ini saudara, kalau engkau adalah satu hal yang luar biasa. Maka hati-hati ketika saudara tahu itu adalah anugerah. Hindari dari perbuatan-perbuatan yang harus kita jauhi. Apakah saja itu? Ada 4 hal. Yang pertama, gosip, fitnah, saksi dusta, mencuri. Ini bagian-bagian yang tidak pernah terlepas dari dalam diri manusia. 4 hal ini harus dibersihkan dalam diri kita. 4 hal ini harus dibebaskan dalam diri kita. Jangan engkau menjadi orang Kristen masih suka dengan hal-hal yang sedemikian. Jangan engkau menjadi orang Kristen engkau masih puas dengan hal-hal sedemikian. Ini harus engkau buang jauh-jauh dalam hidupmu. Ini harus engkau buang dan jangan lagi melekat dalam dirimu. Kita adalah orang-orang yang bebas dari saksi dusta. Kita harus menjadi orang bebas dari orang yang suka mencuri. Kita harus bebas dari orang-orang yang suka bergosip ria. Kita harus bebas dari orang-orang yang suka memfitnah. Ini bagian-bagian yang seringkali menjadi penghalang. Kita biasanya kalau sudah melakukan, kita baru ingat, sadar, oh iya ya, kok saya begini, kok saya begitu. Jangan sampai terlambat, saudara. Segala sesuatu itu bisa diperbaiki. Saudara dan saya, kita bisa memperbaiki semuanya tanpa ragu, tanpa khawatir. Satu kesempatan yang Tuhan mau pakai dalam diri kita, satu kesempatan yang Tuhan mau pulihkan dalam diri kita, yaitu suatu sukacita yang membuat perbuatan-perbuatan kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita lihat 3 sukacita dalam perbuatan-perbuatan kita. Ketika perbuatan kita benar, perbuatan kita baik, perbuatan kita positif, ada upahnya. Jangan berpikir perbuatan yang kau lakukan sia-sia. Tuhan tidak pernah membawa kesia-siaan dalam hidupmu. Yang Tuhan bawa dalam hidupmu adalah miracle dan mujizat-mujizat. Katakan amin. Yang pertama, sukacita apa? Kalau engkau hari ini perbuatanmu menjadi baik,
maka engkau akan menjadi terang. Terangmu itu difungsikan, terangmu itu dipakai, terangmu itu dibutuhkan. Maka orang lihat perbuatanmu, wah, jadi orang Kristen baik ya, jadi orang Kristen itu kok murah hati ya, jadi orang Kristen dia jadi lemah lembut ya. Orang akan tertarik dari perbuatanmu itu, perbuatanmu jadi terang, orang lain jadi memperhatikan. Jangan heran kalau engkau seringkali menjadi tumbal. Kita baik kadang-kadang selalu disorot, gak baik juga disorot. Kita ini artis yang selalu dilihat kiri kanan buruk keburukannya, kita saja yang diperhatikan. Hati-hati. Maka apalagi kalau saudara tidak menjaganya dengan baik, mudah bagi orang mengumpulkan biodata keburukan kita. Jangan kumpulkan biodata keburukan dalam dirimu, tapi lepaskan biodata yang buruk itu menjadi biodata yang terbaik. Amin. Mulai lagi dari mana? Perbuatan kita. Jadi perbuatan kita jangan ngasal, saudara. Perbuatan kita tahu kita ada murid Tuhan, kita anak Tuhan. Apa yang kita omongin aja selalu menjadi satu batu sandungan. Apa yang kita katakan saja orang selalu melihat kelemahan-kelemahan dari kata kita. Kita orang Kristen ditunggu kesalahannya. Kita orang Kristen selalu ditunggu-tunggu kelemahannya. Maka saudara ingat, kita ini terang. Jadi saudara jangan merasa bahwa aduh gak enaknya jadi orang Kristen. Jangan. Saudara jangan pernah merasa bosan jadi orang Kristen, gak enak jadi orang Kristen. Tetap bertahan. Inilah keuntungan jadi orang Kristen. Dengan kapasitas yang Tuhan berikan, ingat, engkau jadi terang. Matius 5:16 bilang gini, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Jadi terang bercahaya itu di depan orang, saudara. Termasuk perbuatan kamu. Ya, salah gerak-gerikmu, tingkah lakumu, semua di depan orang akan terlihat. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini bukan kata-kata serba salah, tetapi memang sudah menjadi keinginan Tuhan. Ya, bahkan yang baik saja Tuhan Yesus dimusuhi. Jadi kalau kita hari ini bilang, aduh saya udah buat benar, saya masih dijahatin orang. Jangan tengok dirimu. Jangan lihat pengorbananmu, tapi lihat Yesus sebelummu. Amin. Jangan lihat kekuranganmu, jangan lihat penderitaanmu, tapi lihat Yesus lebih dahulu memulainya. Dia sudah mengalami penderitaan itu. Dia sudah mengalami kepahitan hati dia. Tapi jujur, Yesus itu sudah mengampuni, saudara. Dia mengampuni, dia gak kecewa lagi. Dia tahu itu adalah bagian untuk memenangkan jiwa. Penderitaan itu bagian untuk memenangkan jiwa, saudara. Sakit hatimu itu adalah bagian untuk memenangkan jiwa. Ya, kepahitan dalam dirimu juga bagian untuk memenangkan jiwa. Saudara jangan lagi merasa bahwa engkau mengalami yang buruk-buruk, merasa ditinggalkan Tuhan. Sekali lagi katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia berada, dia bersama di dalam penderitaanmu. Dia ada bersama di dalam kesulitan hidupmu. Statementnya bilang begini, saudara. Perbuatan dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan karakter Kristen seseorang. Ada ungkapan yang mengatakan, satu teladan lebih baik daripada 1000 nasihat. Seseorang dapat saja begitu fasih berkhotbah, begitu fasih memuji Tuhan, begitu fasih memuliakan Tuhan, memberikan banyak nasihat untuk membangun. Yang terlebih dari itu, apakah dia sudah memuliakan Tuhan melalui perbuatannya? Perkataan dan perbuatan merupakan satu perkara yang berbeda, sebab hidup seorang seringkali bertolak belakang dengan apa yang diucapkan. Banyak. Maka oleh karena itu, saudara, pengkhotbah bilang, janganlah kita berbicara, Yeremia 17:5, ya, janganlah kita terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ya, janganlah kita mengandalkan manusia. Tapi Yeremia 17:7-8 katakan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Saudara jangan lihat manusia. Kita nggak akan pernah puas, kita nggak akan pernah merasa senang, ya, kalau saudara mengandalkan manusia. Mengandalkan manusia hanya sewaktu-waktu saja. Tapi kalau terus-menerus saudara mengandalkan manusia, kecewa. Saudara lebih banyak pandang Tuhan lah. Karena ini yang Tuhan mau saudara pandang dia. Karena dia begitu baik buat saudara, dia mengasihi saudara, dia mencintai saudara. Itu kenapa kita harus menjadi terang. Sukacita perbuatan kita akan membawa hidup kita menjadi terang. Yang kedua, membawa kita menjadi garam. Garam ini fungsinya banyak sekali, saudara.
Kalau sudah belajar garam ini mengawetkan, mengasinkan, memberikan rasa, memberikan bentuk, ya, dan kita tahu bahwa banyak hal digunakan garam sebagai alat yang paling banyak berfungsi. Mungkin kalau kita dalam lihat gumpalan yang biasa saja, putih apa ini? Tetapi ternyata itu berdampak sekali, saudara. Perbuatanmu itu bisa menjadi garam. Jadi kalau engkau ada, itu mewarnai. Kan berapa banyak yang begini, pendeta datang. Pembicaraan mereka jadi nggak lagi fokus pada yang nggak benar, saudara. Kenapa? Karena ada garam. Makanan, saudara, kalau tanpa garam hambar. Makanan coba kekurangan garam. Maka saudara jangan heran gini nih. Dengerin baik-baik. Ketika kelebihan garam, makanan itu akan dihujat. Tapi ketika makanan itu kekurangan garam, engkau pun juga akan dihujat, dimarah-marahi. Tapi ketika garam itu sempurna pada masakan itu, yang dipuji kokinya, bukan garamnya. Halo? Ya kan? Ketika garam itu lebih, garam itu diomel-omelin, saudara. Gila ini garam, asin banget. Pada waktu kurang, mana ini makanan gak ada rasa, gak enak. Hati hidupmu kadang-kadang mengalami demikian. Hadirnya kamu kadang-kadang gak pernah dapat pujian. Yang ada, ya Tuhan yang menciptakan. Jadi saudara jangan merasa saudara menjadi yang terbaik. Tapi bukan berarti saudara berhenti untuk melakukan perbuatan yang baik. Bukan berarti saudara berhenti dalam melakukan yang benar. Terus lakukan. Garam gak pernah berhenti. Dipuji gak dipuji, yang dipuji kokinya, dia tetap memberikan rasa sampai hari ini. Dan tempatnya cuma di dapur. Nggak ada di tempat AC dan tempat tidur yang ada toiletnya yang begitu mewah, nggak pernah. Saya nggak tahu apakah Joshua di rumahnya taruh garamnya di lemari bajunya, nggak. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas garam taruhnya di dapur, tempatnya pun ya asal karena murah harganya sehingga nggak dapat tempat yang istimewa. Perbuatanmu bukan berarti engkau mengurangi. Garam dimanapun tetap rasa asinnya tetap dijaga. Hidupmu juga jaga. Ingat baik-baik, sukacita perbuatanmu karena engkau menjadi garam. Matius 5:13 katakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kita harus jadi garam yang tidak dibuang. Kita jadi garam yang tidak diinjak orang. Tetap mempertahankan rasa asin itu. Tetap mempertahankan kualitas dalam dirimu. Amin. Rasa asin itu berbicara tentang kualitas. Jadi saudara bukan berarti ketika tidak dipuji, buat apa main musik? Nggak dipuji, asal-asalan aja. Boleh datang, boleh enggak. Ngapain saya melayani Tuhan? Nggak ada yang bilang terima kasih. Udah aja, saya asal-asalan melayani Tuhan. Ini namanya tidak menjaga kualitas. Garam ketika kualitasnya berubah, dibuang dan diinjak. Jadi mau nggak mau apa? Dia tetap menjaga kualitasnya. Sekalipun tidak dipuji, ditaruhnya di tempat yang paling kotor, di dapur dan paling pojok kadang-kadang. Ketika dipakai asin dimarah-marahi, kurang asin juga diomel-omelin. Ketika makanan enak nggak dipuji, itu hidup kita. Tapi jangan sekali-kali perbuatan kita rubah. Ketika kita nggak dipuji, udah dah asal-asalan aja deh. Ketika kita tidak dibangga-banggakan, mana gembala sidang nggak pernah memuji saya, udahlah ngapain lah, capek-capekin aja. Pak, Bu, hidupmu mungkin mengalami seperti apa yang saya ceritakan, tapi jangan pernah mengulangi kualitas dari garam itu. Amin. Statement saya bilang begini, saudara, garam memiliki fungsi untuk mengawetkan makanan dan membuat makanan memiliki rasa gurih. Tanpa adanya garam, maka masakan hambar. Sama seperti garam, maka kita memiliki peran dalam masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam masyarakat, mengambil peran dan membantu kesulitan yang dihadapi dalam masyarakat. Berguna diartikan bisa kita melakukan dan memberikan pertolongan. Bantuan yang kita berikan tidaklah perlu memiliki wujud yang besar. Sebaliknya, bantuan yang kita lakukan adalah berasal dari hati kita sendiri, di mana kita ikhlas menjalaninya tanpa ada paksaan dan pihak manapun. Tetap menjaga kualitas. Kualitas sangat penting, saudara. Jadi perbuatan saudara jangan terubah oleh karena tidak dipuji orang. Perbuatan saudara menjadi kacau balau ketika tidak ada yang menghargai. Tetap pertahankan. Kalau engkau tidak mempertahankan, engkau dibuang dan diinjak orang. Yang ketiga, yang terakhir, saudara.
kita akan mengalami berkat-berkatnya. Perbuatanmu yang benar, perbuatanmu yang positif, ingat ada berkat, ada upah. Tuhan bukanlah Allah yang pelupa. Tuhan bukanlah Allah yang suka melupakan. Dia tahu apa yang kau lakukan, ada upahnya. Saudara lakukan tugas saudara bermain musik, lakukan tugas saudara sebagai WL, lakukan tugas saudara sebagai multimedia, lakukan tugas saudara sebagai kolektan asyir semuanya. Tugas lakukan saudara sebagai jemaat-jemaat, lakukan tugas saudara. Dengar baik, ada upah nanti saudara. Ada bagian yang untuk engkau terima. Bukan sesuatu yang gratisan Tuhan kasih. Tuhan gak pernah kasih gratisan. Segala sesuatu yang kau perbuat, segala sesuatu yang kau sudah lakukan, ada upah. Ada upah. Dan upah besar menanti dalam hidupmu. Di dalam firman Tuhan, terdapat dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 15-16, katakan demikian. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudara seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hambamu itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Saudara, Tuhan sudah menyatakan janji-janjinya kepada Yosua, engkau akan berhasil dan beruntung bila engkau dengar baik segala perintah Tuhan. Janganlah engkau menoleh ke kiri dan ke kanan, dan jadilah berkat dalam dirimu. Oleh karena itu Yosua tahu, Yosua paham, perbuatannya ini dihargai Tuhan. Perbuatan ketaatannya ini dihargai Tuhan. Saudara, kalau perbuatan saudara dihargai, diperhatikan Tuhan, sama seperti Ayub dihargai, dihormati Tuhan, sama seperti Yakub, sama seperti Abraham, itu adalah satu janji Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan, dia tidak pernah melupakan orang benar, dia selalu menjagai orang benar. Maka oleh karena itu saudara, jangan ragu ikut Tuhan, iring Tuhan selalu. Semua ada upah, ada berkat dari sikap karakter yang saudara lakukan. Perbuatan benar saudara, ada upahnya. Jangan khawatir saudara. Dikatakan engkau akan jadi terang, jadi garam, dan engkau akan ada berkat. Kita lihat berikutnya. Kita harus tahu untuk apa Tuhan memberkati kita, dan kita harus memiliki kerinduan untuk menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Kita harus sadar bahwa berkat hanya bisa dimiliki dengan usaha yang jujur, serius, dan dibarengi dengan kedekatan dengan Tuhan. Lihat ya, berkat bisa datang, berkat bisa hadir, bisa dimiliki oleh usaha yang serius, usaha yang jujur, dan dibarengi kedekatan dengan Tuhan. Hidup kudus dan seturut dalam kehendaknya, dan selanjutnya mengetahui untuk apa diberikan. Jadilah hidupmu dengan keinginan Tuhan. Berusahalah sungguh-sungguh dengan jujur. Libatkan Tuhan dalam setiap langkahmu. Dan ketika Tuhan memberkati hidupmu, pergunakanlah itu untuk memberkati sesama. Mulailah memberi dan rasakan kebahagiaan yang indah di hari yang sama. Amin. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, semua keuntungan sudah menjadi milik saudara. Semua berkat Tuhan menjadi kerinduan buat saudara. Dan yakinkan hari ini akan menjadi momen yang penting, momen yang berarti, momen yang sungguh untuk saudara sadar. Iring Tuhan, ikut Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Sermon yang terakhir bilang begini, perbuatan yang benar harus dilandasi, ya, motivasi yang benar. Ketika kita berbuat yang baik kepada orang lain, bukan berharap kita mendapat kebaikan pula atau imbalan. Ketika kita memberi, bukan berarti ada harapan karena kita akan diberi lebih banyak. Ketika perbuatan kita dilandasi motivasi yang salah, kita akan kecewa. Ya, kita akan kecewa. Kita berbuat baik bukan karena kita ingin dipuji orang, bukan agar orang-orang menghormati kita. Berbuatlah yang benar karena karakter Kristus ada dalam hidup kita, agar nama Tuhan saja yang dimuliakan melalui perbuatan kita. Bukan kita yang berbangga diri, tetaplah hidup dalam kerendahan hati. Berbuatlah yang benar sehingga terang Tuhan ada dalam hidup kita, nyata melalui perbuatan kita. Nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Saudara-saudara
Saudara-saudara, jangan mencuri kemuliaan Tuhan, jangan mengambil keuntungan dengan apa yang ada dalam hidupmu. Kita adalah dulos-dulosnya Tuhan, hamba-hambanya Tuhan, pembantu kacung Tuhan. Jangan pernah sombong dengan apa yang sudah miliki. Tetaplah saudara jadi garam yang benar, jadi hidup yang benar, bahwa hidup dalam ketakutan dengan Tuhan yang benar. Jangan sembarang hidup, supaya cermin kasih Tuhan tetap menjadi nyata. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini akan menguatkan kita. Jangan pernah remehkan kebesaran Tuhan atas hidupmu. Jangan remehkan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Tetap bertahan selalu di dalam tangan kasih Allah. Tuhan Yesus luar biasa buat hidup kita. Dia mengasihi kita. Haleluya. Jadi mujizat akan hadir ketika perbuatanmu menjadi benar. Jadi ingat, engkau akan jadi garam, jadi terang, dan ada berkat. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Hanya Dialah yang mampu mengatasi semua. Engkau jangan takut dengan perbuatan-perbuatan kita. Hari ini mulailah lewat pikiran, lewat hatimu, lewat perbuatanmu, maka engkau akan melangkah perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan dan keputusan yang benar bersama dengan Tuhan. Di akhir September ini kita tetap memuliakan Dia. Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang mengatasi segala kekhawatiran, ketakutan. Perbuatan kami menggambarkan siapa Kristus yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Welakan angkat puji-pujian. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Haleluya Yesus. Berikan ku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku hatimu melangkah dalam rencanamu. Yes. Berikan ku, Izinkan aku diberikan kesempatan ini ya Bapa. berikan ku, Karena setiap apa yang kulakukan, yang kuperbuat berikan hanya ku untuk Tuhan, bagi Tuhan, dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Oh, haleluya. Berikan ku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Angkat tanganmu bersama-sama, katakan. Berikan ku tangan untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Amin. Berikan ku, Izinkan aku untuk menikmatinya Bapa. berikan ku, Izinkan aku untuk memberi yang terbaik ya Bapa. berikan ku Haleluya, haleluya. Berikan tanganku Tuhan. berikan ku tanganmu Biarlah ajaib Tuhan. Tugas-tugasku dalam melakukan yang benar. Tugas-tugasku untuk melangkah dan yang baik ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Berikan ku, Glory Jesus. berikan ku, berikan ku hatimu. Bapa kami dalam surga, berikan kami kesempatan, berikan kami selama masih ada waktu untuk melakukan tugas-tugas yang benar,
tugas-tugas pencapaian jiwa-jiwa, tugas-tugas untuk melayani dengan benar. Kami harus belajar terus menjadi terang yang memancarkan sinar dan berfungsi bagi banyak orang, menerangi kegelapan-kegelapan yang terjadi. Dan kami juga harus menjadi garam. Sekalipun kami ketika berlebihan kami akan dicaci maki. Bahkan ketika kami kekurangan maka kami akan dibuang. Tapi ketika masakan karena garam itu baik, kami tidak dipuji. Hidup kami percaya semua akan ada upah. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan selalu tepat pada waktunya. Berbuatlah dengan segala kebenaranmu. Nyatakan akan menjadi berkat buat hidupmu. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Dan kami akan masuk di bulan Oktober. Berkati kami selalu Tuhan. Dalam rencana-rencana Tuhan. Doa kami adalah supaya COVID ini berlalu Tuhan. Indonesia pulih, Jakarta pulih, bahkan dunia juga mengalami pemulihan. Sikap kami Tuhan menjadi teladan. Cermin Kristus ada dalam diri kami. Kami mau terus belajar demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Kita diberkati semuanya, jangan lupa di subscribe, di like dan di komen. Bagikan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut adalah informasi sepekan GSJA Cendrawasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bangun mesbah doa bersama dengan keluarga, ajak istri, suami, anak-anak, dan orang tua supaya lawatan Tuhan nyata atas keluarga jemaat GSJA Cendrawasih. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana pembangunan, dan ucapan syukur dapat diberikan langsung melalui rekening BCA di nomor rekening 28888747777 atas nama Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah. Sekian pengumuman pada minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saudara sudah mendapatkan pengumuman-pengumuman gereja Tuhan. Akhirnya kita akan mengakhiri ibadah online kita bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kepada Engkau Tuhan. Bahkan kami boleh dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang boleh campur tangan atas hidup kami. Tuhan yang boleh memberkati, Tuhan yang boleh memimpin kami. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan begitu sempurna buat kami. Kami juga berdoa buat bangsa kami. Tuhan memberkati Indonesia di dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Tuhan tolong pemerintah supaya pemerintah kami dapat mengatasinya dari penyebaran virus corona ini Tuhan. Terpujilah bagi nama Tuhan, berkati umat Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Dan Tuhan yang membuat segala sesuatunya berhasil. Terima kasih Bapak. Bapak dan Ibu yang kekasih, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Terimalah berkat anugerah kasih sayang daripada Allah Bapa. Cinta kasih dan kemurahan dari Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Bahkan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai engkau mulai hari ini. Bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku sediakan dibuatnya berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan
Yesus memberkati semuanya.